Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, Nggih. sehat Bu Sehat, Endang? alhamdulillah Bu Mis. Nggih, saya Bu Mis, di sini saya mohon izin mendapati tugas yaitu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Mis selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Rogojati ini terkait dengan pengalaman Bu Mis selama ini dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Oke. Nah, saya Bu Mis untuk pertanyaan pertama langsung saja nggih Bu Mis. Selama ini bagaimana Bu Mis dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Terima kasih Bu Endang tentang pertanyaan bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, ketika menghadapi suatu kasus, saya melihat dari sudut pandang moral, juga sudut pandang hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, atau kita sebut dengan rujukan moral. Kemudian, namun jika masih dikatakan itu benar lawan benar, masalah itu disebut dengan dilema etika. Itulah kira-kira Bu Endang yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Endang. Ada dilema etika gitu ya Bu. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Oke, selama ini dalam mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian kita menimbang secara matang mana yang dianggap paling benar. Kemudian keputusan itu kira-kira nanti menguntungkan banyak orang ataupun dengan kata lain tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya Ibu dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tentu ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang bisa saya ambil yaitu menentukan apa sih penyebab permasalahan tersebut. Kemudian bisa menentukan siapa yang terlibat pada masalah tersebut. Kemudian juga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat yang terkait dengan permasalahan tersebut. Bisa juga berdiskusi dengan warga sekolah. Di sini warga sekolahnya banyak sekali. Kemudian lagi bisa kita mencari solusi. Bagaimana penyelesaiannya tentang solusi itu sehingga akan terambil keputusan. Begitu kira-kira. Berarti menggunakan beberapa langkah ya Bu, tidak langsung mengambil keputusan. Bisa gitu. Ditambah lagi kita dengan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan untuk mengambil solusi tersebut. Ya, bagus sekali Bu. Nah, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Bu, tadi yang benar lawan benar gitu kan membingungkan sekali Bu. Itu bagaimana Bu? Itu sudah menyangkut rasa ya Bu ya. Jadi kita kadang-kadang juga bingung lah. Oke, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya itu menyesuaikan dengan
peraturan dan norma yang berlaku. Artinya peraturan dharma itu kan tidak bisa terpisahkan ya Bu Ina, serta mengedepankan kepentingan umum. Artinya kepentingan umum itu tadi sedikit disinggung, bermanfaat untuk semua, jangan memihak, kemudian tidak juga menguntungkan salah satu pihak, seperti itu. Intinya semuanya itu kepentingan umum terlayani, seperti itu kira-kira Mbak. Langsung hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu kan biasanya nasib seorang guru atau mungkin tentang kedisiplinan gitu. Pokoknya hal-hal yang kadang membuat kita bingung gitu Bu. Dilema itu biasanya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Mis dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan ya memang tadi disampaikan itu keputusan yang tidak memihak ya Mbak ya, harus semuanya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan, intinya sama ya. Kita harus mencari keputusan yang terbaik. Dari keputusan terbaik itu diantara kedua belah pihak itu sama-sama, ketika itu sama-sama benar, memang ya membingungkan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul dalam mencari keputusan benar-benar tidak memihak, seperti itu, dan dalam mengambil keputusan harus menguntungkan keduanya, yang jelas seperti itu. Sangat bijaksana sekali nih Bu Mis dalam pengambilan keputusan. Nah selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara gitu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau mungkin memiliki sebuah jadwal gitu terkait untuk menyelesaikannya, terus kemudian bentuk dan prosedurnya itu seperti apa gitu Bu yang dijalankan ya? Untuk memutuskan sebuah keputusan ataupun katakan ada masalah-masalah, jika itu masalah itu ringan, bisa diputuskan saat itu juga. Namun jika masalah yang muncul itu berat ya, kita harus melibatkan beberapa pihak, harus memutuskan hal itu ya. Kita juga harus menempuh langkah-langkah yang tadi di atas sudah saya sampaikan tentang pertanyaan Mbak Indang yang nomor berapa itu. Jadi kita ada katakan skala prioritas lah. Jika ringan kita putuskan, jika itu berat berarti kita harus menempuh langkah-langkah tadi. Jadi ada yang langsung di tempat, ada juga yang dijadwalkan. Dijadwalkan ataupun ya dengan tahapan-tahapan. Oke, bagus sekali. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Mis atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu Bu? Biasanya siapa saja? Artinya yang terlibat ya? Iya. Oke, dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak lepas, kita tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Tentunya kita harus berkoordinasi, mengajak bicara, komunikasi tentunya dengan warga sekolah, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang bermasalah, seperti itu, sehingga permasalahan itu dalam mengambil keputusan itu tidak salah. Dan tadi tidak memihak, harus semuanya itu intinya tidak ada yang dirugikan lah. Intinya kebijakan itu harus manfaat untuk semua dan tentunya baik di akhirnya, seperti itu. Bagus sekali nih Bu Mis dalam pengambilan keputusan. Berarti tadi yang pertama adalah mengidentifikasi, mengkonfirmasi, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya tadi warga sekolah, kemudian mungkin dari dinas juga bisa gitu. Bisa, dan masalah yang terkait misalnya dengan hukum, tergantung permasalahannya seperti apa. Jika kita bisa menyelesaikan masalah sendiri di lingkungan keluarga, sekolah, warga sekolah, berarti kita bisa langsung memutuskan. Tapi jika memang itu harus melibatkan atasan kita, ya kenapa tidak, kita harus melibatkan mereka juga.
Terima kasih sekali Bu Mis. Nah, dari semua yang telah tadi disampaikan oleh Bu Mis Kia, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Mis dalam mengambil keputusan yang ini merupakan dilema etika gitu Bu? Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dengan adanya tadi dilema etika ya, itu saya rasa itu menambah kita itu lebih dewasa ya, kita lebih bijaksana. Itu sebenarnya bisa dikata ujian ya bagi kita sebagai, terutama sebagai seorang orang yang dituakan. Permasalahan itu membuat kita dewasa, membuat kita lebih bijaksana, karena dengan adanya permasalahan memang itu adalah apa ya, katakan bisa disebut ujian. Orang akan lolos, orang akan lulus dalam sebuah ujian. Nah, inilah yang dinamakan dengan ujian, sehingga dengan adanya dilema permasalahan-permasalahan yang muncul, tentunya kita akan lebih dewasa, lebih bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan ataupun mengambil sebuah keputusan. Tentunya seperti itu. Yang jelas tadi saya tandaskan, semua keputusan ataupun segala sesuatu jangan merugikan salah satu pihak. Semua merasa puas, semua merasa terlayani. Seperti itu Bu Indah. Terima kasih sekali Bu Mis. Dari hasil wawancara tadi saya menjadi lebih mengerti begitu, ternyata menjadi seorang pemimpin itu sangat luar biasa tanggung jawabnya, dan juga Bu Mis ini sangat bijaksana dalam pengambilan keputusan tadi melalui berbagai langkah-langkah begitu ya Bu ya. Semakin banyak masalah sehingga kita menjadi lebih dewasa dan semakin bijaksana. Semoga ilmunya Bu Mis juga bisa tertular kepada saya supaya saya bisa terinspirasi dari Bu Mis ya, seperti itu. Terima kasih sekali Bu Mis. Sekali lagi mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang telah Bu Mis Kia berikan kepada saya. Apabila banyak salah yang saya sengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.